Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewirausahaan 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Usaha di Bidang Jasa. Anggota kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Ari Gunawan, yang kedua ada Amelia Erna Maulidiar, yang ketiga ada Rika Ernawati, dan yang keempat ada saya sendiri, Fajar Muhammad Adani. Yang selanjutnya ada profil usaha. Nama usaha kami yaitu Arfa Farm, yang kami bergerak di bidang reseller tanaman, bibit tanaman cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Kami berdiri tahun 2021 yang beralamatkan di Dusun Gono, Desa Gejagan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Alasan kami memilih usaha ini karena kami melihat peluang usaha yang menjanjikan pada bisnis ini dan melihat bahwa usaha ini memiliki prospek yang bagus dan tidak begitu rumit untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu job desk pada usaha kami. Yang pertama, Ari sebagai owner, Fajar pada bagian pemasaran, Amel sebagai bagian administrasi, dan Rika sebagai bagian administrasi juga. Kemudian kita telah melakukan survei pasar, yaitu setelah kami mengiklankan di media sosial, ada beberapa konsumen yang tertarik dengan produk yang kami jual. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Pada bagian pertama yaitu segmen pasar. Segmen pasar kami ialah seseorang yang bermata pencaharian sebagai petani atau seseorang yang memiliki usaha pertanian. Yang kedua, target pasar kami ialah para petani dan orang-orang yang memiliki usaha pertanian. Dan yang ketiga, positioning pasar. Kami mematok harga yang relatif lebih miring dari pasaran dan jenis bibit yang disediakan lebih bermacam-macam jenis. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai progres pada usaha kami. Yang pertama yaitu penjualan produk kami dipasarkan melalui sosial media seperti WA, Instagram, maupun dengan menawarkan langsung kepada para pelaku usaha. Dan setelah penawaran dilakukan, terdapat kurang lebih 9 orang yang melakukan pemesanan. Oke, selanjutnya adalah modal awal. Modal awal yang kami gunakan adalah berasal dari modal sendiri. Setiap anggota kelompok iuran sebesar 120.000 dan kemudian terkumpul modal sebesar 480.000. Kemudian modal tersebut kami gunakan untuk membeli tanaman dengan rincian berikut ini. Harga beli bibit tanaman. Bibit cabai sebanyak 5 biji, satu bijinya sebesar 40.000. Totalnya 200.000. Bibit tomat sebanyak 1 biji, harga persatuannya 100.000, totalnya 100.000. Bibit terong sebanyak 3 biji, satu bijinya sebesar 60.000 dan totalnya 180.000. Total keseluruhan modal yang kami gunakan adalah 480.000. Selanjutnya adalah modal akhir yang kami dapatkan. Harga jual per bibit yaitu bibit cabai 50.000, bibit tomat 110.000, dan bibit terong 70.000. Jumlah bibit yang terjual yaitu bibit cabai sebanyak 5 biji, harga satuannya 50.000, totalnya 250.000. Bibit tomat terjual sebanyak 1 biji, harga satuannya sebesar 110.000, totalnya 110.000, dan bibit terong sebanyak 3 biji, harga satuannya 70.000, totalnya 210.000, dan total laba kotornya yaitu 570. Laba bersih yaitu laba kotor dikurangi dengan modal dan menghasilkan 90.000. Jadi laba bersih yang kami dapatkan adalah 90.000. Selanjutnya neraca keuangan Staffel. Di sini dapat dilihat bahwa kita tidak menggunakan
akun persediaan, perlengkapan, dan peralatan. Kenapa? Karena kami reseller, sehingga kami tidak menyediakan persediaan, perlengkapan, maupun peralatan. Jadi, kas yang ada yaitu berada di akun debit 570.000, modal yang kami gunakan 480.000, dan laba bersih kami adalah 90.000. Jadi total keseluruhan adalah 570.000. Pembelian barang atau bibit tanaman. Kami membeli barang atau bibit tanaman di tempat pembibitan Hafiz Farm. Pembibitan ini menjual berbagai macam bibit tanaman pertanian. Alamat tempat pembibitan ini yaitu di Jalan Alternatif Cangkopeng, atau lebih tepatnya di Dusun Gono, Desa Gejakan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Untuk slide selanjutnya adalah proses distribusi. Proses distribusi yang kami lakukan sebagai reseller, yang pertama yaitu menemukan produk yang tepat dan berkualitas, yang kedua melihat pangsa pasar, yang ketiga mencari supplier yang tepat, yang keempat memberikan pelayanan yang terbaik, yang kelima menggunakan taktik penjualan secara online. Kemudian slide selanjutnya adalah produk, di mana pada slide PPT telah tertera gambar-gambar dari produk yang kami jual seperti bibit cabai. Kemudian di slide selanjutnya adalah testimoni. Pada slide PPT telah terdapat screenshot dari konsumen-konsumen yang telah melakukan order pada usaha kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.